kan kumpulkan menjadi satu bahan hari ini yang coba saya sharingkan dengan teman-teman di sini. Saya berharap sih kita mungkin bisa rileks saja, dan saya membuka kesempatan di dalam sharingnya itu nanti kalau misalnya ada tanggapan atau ada pertanyaan itu feel free aja, feel free untuk kasih tahu supaya kita mungkin bisa lebih banyak berinteraksi dan berdiskusi seperti itu. Saya coba buka materinya. Buka materinya itu oke. Apakah sudah kelihatan ininya presentasinya? Oke, baik. Terima kasih. Tinggal di slideshow, Pak Hujan. Oke. Ya, terima kasih. Nah, apalagi saya lihat ini kan dari daftar peserta atau nama-nama yang muncul di layar, saya lihat ini udah banyak yang teman-teman yang senior juga, gitu. Jadi sangat terbuka untuk sesi kita siang ini, untuk kita banyak melakukan interaksi begitu. Mungkin saya mencoba memulai itu dengan satu pertanyaan pembuka, apakah operator hotel itu? Supaya kita mungkin sedikit lebih formal gitu kan, gitu. Saya deskripsikan di sini bahwa yang kita akan coba diskusikan pada siang ini, hotel operator itu adalah satu institusi, satu badan usaha yang mengoperasikan hotel atas nama pemilik. Dan kemudian institusi ini bekerja berdasarkan kontrak kerjasama formil untuk waktu tertentu. Sehingga dia itu ketika menjalankan fungsi atau peran sebagai hotel operator itu betul-betul dilakukan secara formal, ada institusinya, badan hukumnya, dan ada kontrak kerjasama yang formal untuk waktu tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih hotel operator itu diperlukan? Nah, ini satu hal yang saya perhatikan di lapangan bahwa hotel operator itu bisa dibilang sampai kapanpun itu akan selalu diperlukan. Terlebih lagi di negara kita yang sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, potensi untuk permintaan atau kebutuhan adanya satu hotel operator itu sangat besar dan akan selalu ada. Kenapa ada? Karena hotel itu adalah bisa dibilang satu bisnis unit yang dijalankan, di mana pemiliknya, ownernya itu adalah apakah satu perseorangan atau satu badan usaha yang sudah memiliki satu usaha yang cukup besar sebelumnya. Kenapa? Karena untuk membangun satu hotel itu sudah pasti memerlukan satu dana yang cukup besar. Nah, untuk bisa memiliki dana yang cukup besar itu asalnya adalah satu bidang usaha sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik, dengan sukses, sehingga bisa terkumpul satu dana yang cukup besar. Sehingga seringkali di lapangan itu dibilang itu bahwa jangan coba untuk menjadi kaya dengan memiliki hotel, tetapi justru harus kaya dulu baru punya hotel. Begitulah kira-kira dengan bahasa sederhana yang disampaikan. Namun dengan kondisi itu
bisa dipastikan bahwa para pemilik hotel itu mempunyai satu bisnis sendiri yang menjadi urusan utama dari para pemilik hotel ini. Hal itulah kemudian yang menyebabkan kenapa operator hotel itu atau satu institusi atau satu badan yang menawarkan jasa mengoperasikan hotel itu akan selalu diperlukan. Karena yang punyanya itu tuh sebetulnya istilahnya nggak mau ngurusin gitu. Dia punya dana untuk membangun, tapi untuk mengoperasikannya itu dia punya urusan sendiri lah, kan gitu. Karena ada satu bidang usaha utama yang sudah dimiliki sejak lama gitu, yang itu yang menjadi concern utamanya. Sehingga seperti tadi yang saya bilang, kebutuhan untuk adanya satu badan yang spesialisasi atau satu institusi yang spesialisasi mengoperasikan hotel itu akan selalu diperlukan. Terutama di negara kita yang sangat besar ini gitu kan, kita populasi 265 juta orang dari Sabang sampai Merauke gitu kan, ada 34 provinsi. Perkembangannya begitu pesat, seiring dengan perkembangan tiap daerah yang terus akan maju, maka akan selalu diperlukan adanya operator hotel yang mengoperasikan hotel-hotel yang dibangun oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah cukup sukses di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi satu peluang untuk siapapun juga gitu yang mempunyai keahlian di bidang pengoperasian hotel. Ketika satu operator hotel itu menawarkan jasa, pada umumnya itu ada dua servis utama yang akan disediakan, yaitu pertama kerjasama bantuan teknis, dan kedua kerjasama pengelolaan hotel. Ini adalah dua servis utama yang perlu disampaikan oleh satu hotel operator. Kerjasama bantuan teknis itu adalah pendampingan dalam masa pembangunan hotelnya, mulai dari tahap awal sekali, ketika hotelnya itu masih dirancang, didesain, sampai dengan masa pre-opening, ketika sesaat sebelum hotelnya itu akan dioperasikan. Itu adalah skup kerja dari kerjasama bantuan teknis, di mana pada skup kerja ini pemilik hotel itu didampingi untuk membangun hotelnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan operasional. Ini adalah satu peran yang sangat penting. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tahu pada umumnya itu kan membangun satu gedung itu ada pemilik bangunan yang punya modal, kemudian ada konsultan-konsultannya, katakanlah arsitek gitu kan, konsultan struktur, konsultan ME yang kita kenal di lapangan. Kemudian juga ada pihak yang mempunyai kemampuan untuk membangun, sering disebut kontraktornya. Namun dari semua pihak yang tadi saya sebutkan itu, mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai operasional hotel. Sehingga hal inilah pentingnya peran dari operator hotel itu melakukan pendampingan bantuan teknis di dalam masa pembangunan hotelnya, karena informasi mengenai kebutuhan operasional hotel itu akan datang dari operator hotel yang mengetahui seperti apa kebutuhan operasional tersebut. Gitu. Misalnya, contohnya itu bisa kita lihat
banyak pihak-pihak yang kalau misalnya belum pernah itu berhubungan dengan operasional hotel, itu banyak pihak yang nggak tahu bahwa hotel itu tuh ada area operasionalnya. Kita kalau yang di industri hotel itu mengenal istilahnya BOH, back of the house. Gitu. Back of the house itu kalau misalnya bukan pihak operasional itu jarang sekali punya kesempatan untuk memasuki area operasional tersebut, back of the house, sehingga nggak ada bayangan gitu bahwa di dalam satu hotel itu ada satu area yang namanya back of the house, sehingga bisa dibayangkan kalau misalnya pembangunan satu hotel itu tidak ada pendampingan dari hotel operator, maka sangat mungkin terjadi itu bangunannya itu tidak dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan fasilitas-fasilitas untuk operasional. Saya ada satu pengalaman yang real, yang cukup menarik. Itu jadi pernah satu ketika ada satu pemilik hotel yang datang ke kantor, kemudian berkata bahwa oke, saya mau melakukan kerjasama dengan pihak operator. Saya udah punya hotel, hotelnya kebetulan dibangun di daerah Kalimantan, katanya sudah jadi gitu, dan dia hanya perlu operator untuk mengoperasikan hotelnya gitu. Nah, namun kemudian setelah saya berdiskusi lebih jauh dengan bapak pemilik hotel ini gitu kan, ketika saya tanya apa yang sudah dibangun gitu kan, sejauh mana pembangunannya, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ternyata yang dibangun itu hanya lobi dan kamar-kamar saja. Jadi kemudian saya sampaikan sama si bapak ini bangunannya memang sudah berdiri Pak, tapi ini bisa dibilang ini nggak bisa dioperasikan karena nggak ada back of the house-nya, nggak ada area-area operasionalnya. Jadi itu dan itu bisa terjadi karena ternyata pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan bangunan itu tidak ada yang mempunyai pengetahuan dalam hal aspek operasional hotelnya. Ini menjadi satu hal yang sangat krusial di dalam pembangunan satu hotel. Karena hotel itu adalah satu properti yang digunakan sebagai unit bisnis dan nantinya akan beroperasi 24 jam, digunakan dalam waktu yang sangat panjang. Kita di dunia kita mengenal ada hotel yang bahkan sudah beroperasi lebih dari 100 tahun. Sehingga tahapan mulai dari desain sampai dengan tahapan pembangunan itu akan sangat menentukan bagaimana nantinya operasional. Disitulah menjadi sangat penting pendampingan atau kontrak kerjasama pendampingan secara teknis. Satu hotel operator yang baik itu harus mampu memberikan jasa pendampingan teknis untuk mulai dari masa pembangunan hotelnya. Sehingga ketika hotelnya itu nanti beroperasi atau bangunannya itu beroperasi, maka semua kebutuhan-kebutuhan operasional itu sudah tersedia. Ini satu gambar secara umum, gambaran secara umum bagian-bagian yang ada di dalam bagian-bagian operasional yang ada di dalam satu bangunan hotel dan bagaimana konektivitasnya satu dengan yang lain itu digambarkan secara skematik pada gambar ini. Kita bisa lihat
umumnya hotel itu mempunyai satu pintu masuk utama dari area depan gitu kan, yang kemudian dia itu kalau kita dengar namanya drop off area di depannya, di mana lobby akan terletak di situ. Di dalam lobby itu ada reception-nya, ada fungsi-fungsi reception gitu kan, di mana di situ akan ada terima tamu, dan ini akan menjadi area, istilahnya area penghubung untuk ke tempat-tempat lain. Di sini kita bisa lihat dari lingkaran yang besar di tengah ini yang berwarna oranye, itu dia yang kemudian menghubungkan ke area bedroom, kamar tidur. Dia juga kemudian dari lobi ini akan terhubung dengan restoran, dengan bar, dengan swimming pool. Gitu. Nah, dari gambar ini kemudian akan terlihat, kalau kita lihat di sudut sebelah kiri, itu ada gambar service entrance. Gitu. Jadi, hotel yang dibangun atau dirancang secara baik, itu harusnya pintu masuk untuk servis, untuk pelayanan, untuk tamu, itu berbeda dengan pintu masuk untuk servis, untuk operasional hotel, untuk masuk ke back of the house, seperti begitu. Nah, ini hal yang menjadi tugas dari hotel operator ketika melakukan pendampingan teknis untuk memberikan asistensi kepada konsultan-konsultan terkait dan juga untuk para kontraktornya nantinya, supaya tata letaknya itu sesuai dengan tata letak yang diperlukan oleh operasional. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada satu hotel yang masuk tamunya dan masuk BOH-nya itu hanya satu gitu. Wah, itu maka hotel itu akan menjadi sangat tidak nyaman. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang juga akan menjadi servis atau jasa yang menjadi tugas dari satu hotel operator. Nah, ini gambaran dari daftar ruang-ruang atau fungsi-fungsi ruang yang tadi saya katakan back of the house, ruangan-ruangan operasional yang belum tentu pihak-pihak yang kalau misalnya saya yakin kita yang ada di sini itu yang sudah berkecimpung di bidang hotel cukup lama itu sangat familiar dengan daftar ini, back of the house gitu kan, housekeeping office gitu kan, engineering office. Namun tidak semua orang mengetahui hal ini, bahkan seperti kayak konsultan-konsultan, kontraktor-kontraktor. Kalau kontraktornya belum pernah bangun hotel, maka dia juga nggak ada bayangan. Di sini menjadi penting tugas pendampingan dari hotel operator mulai dari sejak awal. Pendampingannya itu dari skematik ini akan kita lihat mulai dari tahap awal ketika masih dalam tahapan feasibility study, kemudian tahapan desain, sampai dengan tahapan konstruksi, di mana dilakukan inspeksi, survei ke lapangan, itu semuanya adalah satu skup yang perlu dilakukan oleh satu hotel operator yang baik. Kemudian ketika kita bicara hotel, hotel itu juga kan ada stratanya. Ada hotel bintang 2, ada hotel bintang 3, ada hotel bintang 4,
bintang 5, demikian. Nah, spesifikasi dari masing-masing bintang itu perlu dilakukan secara konsisten, gitu, supaya apa? Supaya segmen marketnya itu menjadi jelas. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya dari klasifikasi bintang, di sini dari tabel ini kita bisa lihat mulai dari bintang 2 itu luas kamarnya sampai ke bintang 5 itu dari luasan 12 sampai 15 meter persegi akan semakin membesar gitu. Jadi ada konsekuensi logisnya gitu, hubungan antara bintang yang kecil dengan bintang yang semakin membesar gitu. Logikanya tentu saja semakin besar bintangnya, kamarnya semakin besar. Nah, kemudian juga fasilitasnya itu mulai dari bintang 2, fasilitasnya minim, hanya ada ruang makan, tidak ada dapur, sampai dengan itu bintangnya itu makin besar, maka fasilitasnya juga akan semakin bertambah. Nah, ini adalah setup yang sesuai dengan operasionalnya bintangnya gitu. Jadi contohnya karena fasilitasnya minim, maka jumlah staf juga mengikuti dengan fasilitasnya, mengikuti dengan kebutuhan operasionalnya. Nah, ini yang juga akan menjadi bagian dari tugas pendampingan teknis oleh sebuah hotel operator supaya hotel yang dibangun itu konsisten dengan setup-nya. Jangan sampai setup-nya itu bintang 2, tapi fasilitasnya itu fasilitas bintang 5. Maka dia akan marketnya itu menjadi tidak terfokus gitu. Dan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan dari marketnya. Misalnya contoh ekstrimnya, fasilitasnya bintang 5, tapi kamarnya itu ukurannya 12 meter persegi gitu. Jadi akan sulit kita bayangkan orang mau misalnya melakukan wedding di ballroom-nya gitu. Sementara kamarnya itu kecil sekali gitu. Nah, ini kan akan menyulitkan nanti ketika masa operasional, khususnya ketika hotelnya itu akan dijual gitu. Jadi ya, ini menjadi satu arahan yang akan dilakukan ketika masa pembangunan supaya fasilitas dan besaran-besaran hotelnya itu dibangun sesuai dengan konsep operasionalnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu dari tadi ada dua jasa utama yang menjadi tugas sebuah hotel operator. Untuk yang paket yang pertama, yaitu kerjasama bantuan teknis, keberhasilannya itu adalah apabila bangunan hotel dapat selesai dikerjakan dengan semua kelengkapan operasional yang dibutuhkan itu tersedia. Kedua, kemudian hotel dapat dioperasikan secara efisien. Jadi inilah yang menjadi ukuran kalau misalnya kita katakan keberhasilan dari kerjasama bantuan teknis itu apa, yaitu ketika bangunannya itu sudah selesai dibangun, dan kemudian tim operasional itu mulai bertugas, dan tim operasional itu
ketika bertugas menemukan bahwa semua kebutuhan operasional itu ternyata sudah ada di sana, terbangun, ada BOH-nya gitu, ada ada restoran, ada dapurnya, ada kitchen-nya. Kitchen-nya itu letaknya itu bersebelahan dengan restorannya, dan semuanya itu tersedia dan hotel dapat dioperasikan dengan efisien. Karena kadang-kadang ada walaupun tersedia, tapi kalau misalnya lokasinya itu tidak ditempatkan secara baik, maka operasionalnya itu menjadi ada kesulitan juga. Seperti tadi misalnya kalau saya bilang, kadang suka ada ide yang restorannya di satu sisi, mungkin di sayap kanan gitu kan, tapi dapurnya atau kitchen diletakkan di ujung sebelah kiri gitu. Sehingga padahal ini operasional interaksi antara dapur dan restoran itu trafficnya cukup besar. Belum lagi kemudian posisi dari bahan-bahan kebutuhan untuk dapurnya itu kita katakan loading unloading area-nya ada di sebelah mana. Nah, inilah yang menjadi penting. Jadi ketika hotel itu jadi, semua kelengkapannya ada, dan kemudian hotel dapat dioperasikan secara efisien, di situ kita katakan bahwa jasa pendampingan teknis dari satu hotel operator sudah dilakukan dengan baik. Kita masuk kepada paket berikutnya, atau jasa kedua yang perlu dilakukan oleh satu hotel operator, yaitu kerjasama pengelolaan hotel. Ketika kita bicara mengenai kerjasama pengelolaan hotel, ini adalah tahapan ketika hotelnya itu sudah selesai dibangun. Ketika jasa pendampingan teknis itu sudah selesai dilakukan. Ini adalah skema besarnya mengenai jasa pengelolaan hotel itu tadi. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai aspek pengelolaan dari satu hotel operator. Nah, pengelolaan hotel itu dimulai dari satu tahapan yang disebut pre-opening setup. Disinilah satu hotel yang setelah jadi itu akan mulai beroperasi, dimulai dari satu tahapan yang di dalam industri hotel dikenal atau sering disebut pre-opening setup. Di masa ini dimulai dari pembentukan struktur organisasi operasionalnya itu seperti apa. Diperlukan pengetahuan yang cukup dari sebuah hotel operator bagaimana mendesain struktur organisasi yang sesuai dengan hotelnya tersebut. Ini adalah gambaran struktur organisasi operasional hotel secara umum. Namun antara satu hotel dengan hotel yang lain itu tentu saja mempunyai keunikan sendiri tergantung dengan besaran hotelnya. Dan antara struktur organisasi hotel bintang 2 tentu saja berbeda dengan struktur organisasi hotel bintang 3 atau bintang 4 atau bintang 5. Itu semua dibuat ketika masa pre-opening setup itu tadi. Dipimpin oleh satu GM yang seringkali pada tahapan ini disebut sebagai GM opening. Maka GM opening kemudian dia akan merancang struktur organisasi yang paling sesuai dengan hotel yang akan dibuka pada saat itu. Nah, ini adalah tahapan pertama. Ketika struktur organisasinya itu sudah ditentukan, dibuat,
Maka kemudian langkah selanjutnya itu adalah perlu ditentukan matrix salary atau yang kita sebut sebagai skala upah. Sehingga dari tadi setelah struktur organisasi itu terbentuk, maka kemudian di dalam struktur organisasi itu tentu saja sudah ditentukan apa yang menjadi job description-nya dari masing-masing posisi. Nah, setelah job description-nya itu ada, kemudian ditentukan matrix salary atau upah. Berapa besaran upah dari masing-masing posisi yang ada di struktur organisasi. Hal ini menjadi penting sehingga di atas kertas kita bisa menghitung berapa total biaya dari karyawan dari struktur organisasi dan matriks salary upah. Kita dan ini kemudian perlu disesuaikan dengan aspek bisnis daripada operasional hotelnya. Di dalam bahasa sehari-hari itu sering dikatakan jangan sampai terjadi kondisi di mana lebih besar pasak daripada tiang. Di dalam proses ini itu kita mempunyai kesempatan untuk merancang supaya profitabilitas dari operasional hotel itu tuh bisa dijaga. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Jadi di dalam matriks salary ini kemudian bisa diatur, bisa dirancang sesuai dengan struktur organisasi dan job description yang ada, berapa skala upah dari masing-masing personilnya. Sehingga kemudian total biayanya itu sudah bisa diperkirakan semenjak dari awal. Dengan adanya informasi sebelumnya, struktur organisasi, job description, dan kemudian dengan adanya matrix salary, skala upah, proses rekrutmen baru kemudian akan bisa dilakukan secara baik. Karena hotel operator sudah mengetahui spesifikasi atau job desk dari personil yang diperlukan dan kemudian berapa biayanya. Berdasarkan dua besaran ini, maka kemudian bisa dilakukan proses rekrutmen. Dicarilah satu personil yang mempunyai kriteria sesuai dengan job description dan kemudian sesuai besaran salary-nya itu dengan matrix salary yang ada. Dalam bahasa marketing bisa dibilang pihak rekrutmen itu kemudian sudah tahu, ku tahu yang ku mau. Akan menjadi sulit ketika salah satu dari dua komponen tadi, apakah job description atau matrix salary yang nggak ada, sangat beresiko melakukan rekrutmen tanpa kejelasan dari dua besaran ini. Jangan sampai kriterianya sih tahu, punya pengalaman ini, gitu kan, punya sekian tahun, sudah jadi GM, punya pengalaman pre-opening, gitu kan, tapi nggak ada besaran berapa salary-nya. Atau kebalikannya, tahu yang mau direkrut ini orang yang punya kita punya budget katakanlah gitu misalnya 10 juta gitu, tapi nggak ada jelas job desk-nya atau kriterianya seperti apa. Maka menjadi kurang jelas juga seperti apa. Nah, rekrutmen yang baik itu adalah ketika dua besaran ini sudah betul-betul ditentukan, matrix salary dan juga struktur organisasi. Maka kemudian proses rekrutmen bisa dilakukan secara efektif. Ketika semuanya sudah terpenuhi, maka kita sudah mendapatkan personil dari operasional yang sesuai dengan kemampuan dan juga total biaya expense dari sisi payroll itu juga sudah bisa
peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Sekedar informasi, di dalam operasional hotel, komponen dari pengeluaran payroll atau gaji itu mendominasi atau mayoritas dari seluruh biaya operasional. Besarannya bisa sekitar sampai 60% itu untuk membayar payroll, sehingga kemampuan untuk mengendalikan biaya dari payroll ini akan sangat menentukan besaran keuntungan dari operasional hotel ke depannya. Ini adalah gambaran-gambaran dari aktivitas jadwal per-opening. Jadi ketika tadi itu struktur organisasi dan kemudian rekrutmen sudah dijalankan gitu, maka kemudian aktivitas yang akan dilakukan dalam melakukan persiapan operasional itu mulai dari H-6 atau katakanlah 6 bulan sebelum operasional, itu akan banyak sekali aktivitas yang dilakukan, mulai dari rekrutmen dari masing-masing staffnya, persiapan untuk setup dari restorannya, training untuk di bagian katakanlah housekeeping, itu sangat banyak gitu. Ini adalah termasuk tugas yang atau skup yang perlu dikuasai oleh sebuah hotel operator yang baik, bagaimana melakukan pre-opening secara sistematis dan baik sehingga hotelnya itu dapat kemudian beroperasi secara baik dan efektif seperti itu. Saya akan cepat saja melalui slide-slide ini gitu, karena ini informasinya sangat detail. Ada satu tahapan yang sangat krusial di dalam satu pre-opening, yaitu sales setup gitu, di mana aktivitas sales itu mulai dirancang. Baiknya itu minimum dimulai 3 bulan sebelum hotel buka. Jadi tujuan yang diharapkan atau kondisi yang diharapkan itu adalah ketika hotelnya itu mulai beroperasi, katakanlah misalnya kita bilang ada satu hotel mulai beroperasi 1 September. 1 September. Nah, kondisi yang diharapkan kan itu tentu saja ketika hotelnya buka pada tanggal 1 September itu udah ada tamu yang menginap. Nah, untuk membuat kondisi seperti itu, maka program penjualan atau aktivitas penjualannya itu sudah perlu dilakukan sebelum hari ini tentu saja. Jadi secara general bisa kita katakan 3 bulan sebelum hari H. Gitu. Nah, dengan kondisi ini artinya ada masa di mana penyelesaian dari proyeknya itu akan berlangsung paralel dengan persiapan untuk hotelnya buka. Ketika kita bilang bahwa 3 bulan sebelum hotelnya buka itu sudah mulai dilakukan persiapan penjualan, itu berarti pada saat itu hotelnya belum selesai sebenarnya, masih dalam proses pengerjaan. Atau sering kita bilang proses finishing lah, kan seperti itu, proses finishing. Nah, di satu sisi proyeknya masih berjalan, tukang masih banyak kerja, tapi operasional hotel harus sudah mulai menjualnya, mulai jualan gitu kan. Supaya apa? Supaya ketika proyeknya selesai, maka pada hari pertama itu udah langsung ada tamunya yang sudah booking sebelumnya. Nah, kira-kira untuk satu hotel itu
untuk mengcover biaya tadi sebelumnya saya katakan bahwa biaya paling besar itu adalah bayar gaji karyawan di dalam operasional hotel. Nah, diperlukan kira-kira 30% keterisian atau tingkat hunian supaya biaya operasional itu bisa tercover. Selain bayar gaji karyawan, juga bayar energi, listrik, air, begitu, dan kemudian biaya-biaya lainnya, itu diperlukan 30% untuk hunian. Jadi kita bisa bayang, dan itu setiap hari rata-rata. Jadi kalau katakanlah hotel dengan 100 kamar, maka dia diperlukan rata-rata dalam 1 bulan itu 30 kamar terisi. Baru dia bisa mengcover biaya operasionalnya. Dari sini kemudian ada target diharapkan dalam waktu 3-6 bulan ketika hotelnya itu mulai buka, maka hotelnya itu bisa membiayai sendiri biaya operasionalnya. Umumnya yang terjadi ketika hotel baru buka, tamunya itu kan nggak bisa langsung ramai gitu, nggak bisa langsung terisi 30 kamar gitu kan. Jadi sangat umum terjadi ketika di bulan-bulan awal hotelnya baru buka, mau nggak mau pihak pemilik itu perlu melakukan subsidi terhadap biaya pengeluarannya. Jadi pemasukannya itu tuh masih belum cukup untuk membiayai pengeluarannya karena tingkat huniannya masih belum sampai rata-rata 30%. Tentu saja sebagai pemilik sangat mengharapkan supaya kondisi yang tadi itu perlu disubsidi itu bisa sesingkat mungkin, jangan lama-lama, begitu kata ownernya. Nah, untuk bisa melakukan itu tentu saja makanya kondisi yang sebelumnya kita bicarakan diperlukan masa paralel dilakukan penjualan yang dimulai sebelum hotelnya selesai itu perlu dilakukan secara agresif gitu dan perlu dilakukan secara optimal atau dalam bahasa sehari-hari kita bilang ya kita perlu curi start lah gitu sebelum selesai proyeknya harus sudah mulai program sales marketingnya, mulai jualan gitu, mulai contracting kepada pihak-pihak yang terkait, apakah itu pihak online travel agent gitu atau pihak corporate. Nah, itu sangat penting supaya masa tadi itu di mana pemilik tetap harus melakukan subsidi itu bisa jangan terlalu lama-lama. Nah, seperti begitu. Dalam pengalaman di beberapa tempat gitu hal ini menjadi satu pressure tersendiri karena dari pihak pemilik bilang membangunnya itu udah keluar biaya besar. Jangan ketika beroperasi mau sampai kapan ini terus disubsidi. Ini menjadi salah satu ukuran satu hotel operator yang baik, maka masa di mana ketika hotelnya mulai beroperasi dan pemilik masih harus terus mensubsidi biaya operasional bulanan, itu bisa dilakukan sesingkat-singkat mungkin. Nah, di dalam satu hotel operator itu ada peran atau kontribusi yang sifatnya itu langsung dan tidak langsung. Kontribusi yang bersifat tidak langsung itu adalah kontribusi yang tadi saya bilang melakukan koordinasi, melakukan setup, itu adalah bagian dari satu kontribusi yang bisa dikatakan kontribusi tidak langsung. Namun
selain kontribusi yang tidak langsung, perlu disiapkan kontribusi yang langsung, yaitu kontribusi yang berimpact terhadap pendapatan dari hotel unit itu tadi. Kontribusi yang langsung itu adalah, dalam hal ini saya tulis di sini adalah B2B sales atau B2B marketing. B2B sales itu yang sifatnya offline, jadi di dalam satu hotel operator itu sendiri ada kegiatan penjualan secara offline, baik itu kepada corporate ataupun kepada government, di mana kemudian bisnis-bisnis ini disalurkan kepada unit-unit hotelnya yang ada di dalam jaringan atau yang dioperasikan oleh hotel operator ini sendiri. Jadi terpisah dengan activity sales dari unit hotel itu, namun hotel operator juga mempunyai tim tersendiri yang melakukan penjualan secara offline. Begitu juga untuk B2B marketing, melakukan kerjasama dengan media atau dengan bank, airlines, atau telekomunikasi, seperti itu. Sehingga unit hotel akan merasakan kontribusi langsung dari operator hotel. Kontribusi langsung juga ada yang sifatnya online, gitu. Yaitu ketika satu hotel operator ini mempunyai satu central reservation system. Ada satu platform online, katakanlah www.hoteloperator.com, yang disiapkan menjadi satu sentral reservasi, di mana para tamu yang mau menginap bisa melakukan pembelian hotel di jaringan tersebut melalui platform ini, di mana central reservation ini dilengkapi dengan istilah teknisnya booking engine, gitu. Ada payment gateway-nya, ada mobile booking engine-nya, channel manager terkait dengan channel management, sehingga dengan mudah para tamu-tamu yang mau menginap di grup ini itu bisa melakukan pemesanan secara gampang melalui handphone dan kemudian melakukan pembayaran secara cepat. Jadi tadi ada dua kontribusi langsung yang bisa dilakukan oleh satu hotel operator, apakah itu kontribusi online maupun juga kontribusi yang sifatnya offline. Ada satu kontribusi langsung yang online juga yang baik untuk dilakukan oleh satu hotel operator, yaitu program yang bersifat mendukung loyalty, di mana loyalty program ini akan terintegrasi dengan platform tadi central reservation. Jadi kemudian sudah ada komunitasnya dari orang-orang yang sangat loyal untuk menginap di hotel-hotel tersebut. Nah, ini adalah skema umumnya bagaimana manajemen operator hotel melakukan tugasnya. Tadi ada kontribusi yang sifatnya langsung dan ada kontribusi yang tidak langsung. Tidak langsung di sini di dalam skema ini digambarkan sebagai koordinasi antara corporate dengan unit hotel, di mana di dalam koordinasi itu ada sistem yang memastikan supaya hotel tersebut bisa beroperasi dengan
baik sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Apakah targetnya itu bersifat kuantitatif, yaitu budget dari pendapatannya, ataupun juga targetnya yang bersifat kualitatif, seperti guest comment, TripAdvisor, atau skornya seperti itu. Ini adalah kontribusi yang tidak langsung. Untuk kontribusi yang langsung tadi ini yang di sebelah kanan itu yaitu offline dan online, sales B2B atau marketing B2B, direct booking, serta loyalty program. Ini sedikit promosi beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu saya tuliskan di dalam buku yang saya terbitkan tahun lalu. Judulnya 3 Pilar Kunci Sukses Bisnis Hotel, dan itu bisa diperoleh di beberapa toko buku, baik yang offline maupun online, Gramedia, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ya, mungkin sekilas itu dari saya, gitu. Sehingga saya harapkan kita bisa melakukan diskusi. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di sini, itu kita bisa diskusikan bersama. Baik, terima kasih Pak Ojahan. Di sini banyak sekali pertanyaan nih di grup chat. Mungkin saya bisa bacakan ya yang pertama Pak ya. Ini dari Pak Bayu Bimo Mulyo. Iya. Pak, dalam suasana pandemik ini strategi seperti apa yang baik untuk tetap bisa melakukan ekspansi bagi operator-operator untuk mendapatkan new lead properti baru? Karena investor harus diyakinkan bahwa with us, our business will be profitable. Wah, iyalah. Oke, silakan ya. Pak Oja. Oke. Jadi satu pertanyaan yang menarik tadi, pertanyaannya bagaimana kita melakukan ekspansi dalam kondisi pandemi ini, begitu ya kira-kira ya Pak Inan ya? Ya betul, jadi melebarkan sayapnya operator nih Pak. Iya. Nah, kalau misalnya kita ikuti kondisi yang terjadi sekarang, khususnya yang terkait sama pandemi, saya secara personal itu meyakini bahwa secara alamiah segala sesuatu itu ada waktunya. Kita kalau misalnya back to nature, kembali ke alam, itu kan semuanya itu kalau kita perhatikan ada waktu-waktunya. Ada musim untuk musim panas, ada musim dingin gitu kan. Nah, di negara 4 musim juga ada pergantian musimnya. Jadi secara alamiah itu ternyata segala sesuatunya itu tuh udah ada waktu-waktunya. Udah ada waktunya. Nah, hubungannya sama pertanyaan ini adalah kita mungkin perlu berpikir apakah sekarang itu memang waktunya kita untuk ekspansi, atau sekarang ini waktunya untuk persiapan menuju ekspansi. Ya, itu mungkin pertanyaannya, itu kan gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari kondisi yang ada, ini kan bisa dibilang sekarang kita mungkin sudah melewati badai terbesarnya lah gitu. Bahkan kalau berita-berita terakhir, vaksinasi atau vaksin sudah mulai diproduksi, bahkan kita itu dibilang akhir tahun nanti menuju untuk mulai program vaksinasi. Ada satu artikel yang saya baca baru-baru ini, Bill Gates memperkirakan secara global itu akhir tahun 2021 maka pandemi ini selesai. Nah, kalau menurut saya pribadi,
sekarang ini adalah waktunya untuk persiapan menuju ekspansi. Ekspansinya itu bukan sekarang gitu Pak, karena kita ini sekarang ini kan disuruh jaga jarak gitu kan, social distancing, traffic dibatasi gitu kan. Jadi yang lebih tepat atau lebih cocok pada saat ini adalah persiapan untuk ekspansi. Kita lakukanlah review secara internal dan lakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan, improvement apa yang kita semakin memperkuat sistem internal kita, sehingga ketika masa pandemi ini udah selesai, maka kita akan menjadi lebih mampu dan lebih kuat untuk berlari lebih kencang dari sebelumnya. Mungkin kira-kira begitu, Pak Inan. Baik, baik. Nanti kalau Mas silakan akun Japri, Pak Bayu ya. Ini dari Pak Budi Kuncoro nih. Seberapa pengaruhnya brand dalam perancangan sebuah hotel? Kapan sebaiknya brand tersebut ditentukan? Siapa yang menentukan? Owner atau operator? Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali ini dari Pak Budi Kuncoro. Bagaimana pengaruhnya brand? Saya adalah orang yang meyakini bahwa seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi pada saat ini, maka kekuatan dari brand itu berangsur-angsur luntur. Kekuatan dari brand itu menjadi hilang. Gitu. Karena apa? Karena pada zaman dulu, ketika teknologi belum secanggih sekarang, brand itu adalah representasi dari satu produk. Kita bisa memahami atau membayangkan satu produk itu seperti apa, itu melalui brand. Pokoknya kalau misalnya udah brand ini, jaminan mutu deh. Kan seperti itu. Pokoknya kualitasnya pasti bagus. Pokoknya produknya itu pasti bagus dengan kalau misalnya namanya udah nama-nama yang cukup familiar di kehidupan sehari-hari. Namun seiring dengan kemajuan zaman sekarang itu, misalnya kita bicara hotel, ada satu hotel namanya brandnya itu kita belum pernah dengar sebelumnya. Namun dengan mudah kita bisa lihat dari websitenya ataukah dari online travel agent gitu, dari OTA, kita bisa lihat itu propertinya seperti apa. Ada foto-fotonya. Bahkan sekarang itu bisa ada virtual tour 360 derajat katanya. Kita bisa secara detail melihat, mencermati produknya itu seperti apa. Apakah produknya itu bisa dikatakan baik atau enggak. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa lihat itu ada guest comment-nya. Bagaimana komentar dari orang-orang yang sudah pernah mempunyai pengalaman ke sana. Dan kemudian juga ada review, terus kemudian ada scoring. Skornya berapa. Dengan kondisi seperti itu, sehingga saya memperkirakan atau menyatakan bahwa kekuatan dari brand itu tuh menjadi luntur gitu. Orang nggak lagi memilih sekedar hanya berdasarkan brand yang sudah terkenal gitu. Walaupun brandnya itu sudah terkenal, tapi kalau misalnya dilihat guest comment-nya itu negatif, skornya rendah, tamu nggak mau juga booking. Itu sehingga kemudian berdasarkan itu saya katakan pada hari ini, pada saat ini, brand itu bukan lagi segala-galanya. Karena apa? Sudah banyak sekali fasilitas yang ada yang dimana potensial dari tamu itu bisa menjadi pertimbangan. Lihat gambarnya, lihat fotonya, lihat scoringnya, lihat dari reviewnya, guest comment, itulah yang akan menentukan seperti apa. Jadi
hari ini performance real dari satu properti justru yang akan menentukan apakah bisnisnya atau operasionalnya itu akan sukses dengan baik. Begitu kira-kira, Pak Budi Kunchoro. Nah, betul. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, banyak sekali di pasaran tuh brand-brand baru. Justru brand-brand inilah menjadi menjadi contoh daripada hotel-hotel. Bahkan brand-brand baru ini mereka manage sendiri, kemudian berani main di bintang 5, villa-villa bintang 5, dan ini betul-betul menjadi bahan pertimbangan daripada si calon investor tadi. Betul, Baik. Pak. Ya. Baik. Apalagi Ini, sekarang dengan kekuatan sosial media bisa diviralkan gitu kan dengan cara tepat kemudian jadi populer. betul. Ya. Mungkin Ini Pak pertanyaan Ujahan, menarik nih. Yuk. Pak Ujahan mungkin saya tambahkan sedikit kali ya. Artinya brand sih sebenarnya tetap diperlukan, cuman sekarang perlu penyesuaian, adaptasinya harus cepat. Jadi lebih cocok mungkin kalimatnya diganti dengan digitalize your brand. Jadi kalau dia nggak memanfaatkan digital itu ya dia seakan-akan jadi old school kan, jadi tertutup sama yang baru. Mungkin itu betul, kali ya. betul. Ya, betul, Ya. betul Pak. Kita lanjut ya nih Pak Fajar. Sering terjadi pada saat program sales dimulai, ya, dia udah mau jualan nih, tapi tiba-tiba proyeknya telat dan openingnya mundur. Ini biasa nih, sering banget terjadi nih. Sering banget terjadi. Silakan Pak Oja. Ya, jadi ini kelihatannya ini pengalaman pribadi itu pertanyaannya ini Pak Inan. Ya, jadi memang itu yang menjadi problematika yang ada di lapangan, gitu kan. Tentu saja ketika di masa paralel itu mulai jualan, tapi di sisi lain schedule penyelesaiannya atau jadwal penyelesaiannya yang dikatakan mestinya selesai katakanlah akhir bulan ini, gitu ternyata molor kan gitu. Ya ini memang yang menjadi satu tantangan tersendiri yang ada, tapi kalau saya bilang justru di situ seninya, gitu Pak. Nah, hidup ini kalau misalnya nggak ada problematikanya mungkin jadi datar-datar aja gitu kan, jadi kurang seru gitu. Di sini saya lihat ada rekan saya ini Pak Faisal ini yang sudah pengalaman sekali pre-opening ini mungkin sampai udah lebih dari 30-40 kali. Hal-hal seperti yang disebutkan tadi itu ya masih aja ketemu gitu dari waktu ke waktu gitu kan. Ini jadwalnya molor gitu kan, padahal udah sempat ada yang booking ini sebenarnya ini awal bulan gitu ya, katanya proyeknya nggak selesai. Jadi memang itu satu kenyataan yang ada. Kita hanya bisa mencoba untuk meminimalisir kondisi seperti itu dengan cara melakukan koordinasi yang baik antara organisasi operasional hotel dengan organisasi proyek yang masih ada di situ. Harus sering-sering koordinasi, sering-sering komunikasi, sehingga bisa sama-sama di-adjust gitu. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan di penyelesaian proyek, ya mau nggak mau penjualannya juga dimundurin juga gitu. Jadi mungkin terpaksa nggak bisa ditampung bisnis atau reservasi yang mau dilakukan ketika proyeknya itu belum selesai. Begitu kira-kira Pak Inan. Ini pertanyaan ini sama pertanyaan sebelumnya nyambung banget ya. Sama-sama kan, artinya brand is promise. Brand itu janji gitu loh. Iya. Jadi kan kata Pak Ojahan dari brand itu kalau yang penting gimana realisasinya juga, nggak sekedar namanya besar. Nah ini baru jualan, baru ngasih janji. Terus nggak bisa direalisasi itu bahaya. Jadi gini Pak Fajar,
kena kan sering terjadi, bukan sering terjadi, selalu terjadi bahwa pihak manajemen itu selalu mengantisipasi tentang tentang proyek mundur ini, yaitu dengan adanya yang namanya disebut dengan soft opening period. Ini sering diakali nih, soft opening period itu biasanya kita kan nyusurin nih, kita punya countdown 3 bulan sebelum janji hotel mau dibuka, kan kita kejar nih, kejar proyek, kita kejar owner. Nah, kemudian sampai kita membuat prioritas. Prioritas pertama misalkan public area yang diutamakan dulu, misalkan coffee shop, itu harus tepat waktu. Kemudian katakanlah dari 100 kamar, minimum kita bangsa 10-20 kamar harus selesai dulu dengan walaupun dengan segala macam kekurangan. Tapi minimum itu ada dulu gitu. Itu untuk meminimalisir komplain tamu. Nah, tapi kita memang inginnya kan semaksimum mungkin outlet-outlet yang ada ataupun kamar sudah jadi. Tapi kan kita sering sekali menemukan bahwa begitu kita masuk pada saat soft opening, kamar belum jadi 100%, outlet belum jadi semuanya. Saya pikir itu wajar. Cuman telatnya jangan sampai 6 bulan aja atau setahun. Ya, saya pikir itu harus diantisipasi dari awal, Pak Fajar. Ya, teman-teman saya juga begitu. Mereka kan dia udah menyiapkan mock up ya untuk promotion material. Tanggalnya masih dikosongin. Nah, ini harus mepet nih, harus kerjasama dengan orang proyek, dengan owner nih. Kapan kita boleh masukin tanggal, kapan boleh kita masukin tanggal. Dengan prasyarat tadi, oke, minimal dari 100%, mungkin 20% dulu, kamar bisa dibuka, plus lobby dan restoran. Mungkin itu Pak Fajar ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Inan dari Pak Ade Mardia. Selamat sore Ibu Ade. Selamat sore Pak Ujahan. Beberapa pertanyaan dari owner hotel yang sudah running. Nomor 1, legalitas apa yang harus owner cek untuk memilih satu hotel operator? Apakah cukup? Tidak. Satu saja. TDUP Pak, itu TDUP maksudnya. TDUP saja ya. Yang kedua, poin-poin apa saja yang jadi kewajiban pihak owner. Terus yang ketiga, sejauh mana hotel operator menerapkan standar usaha hotel. Atur mohon. Sebentar, mungkin saya luruskan pertanyaan nomor 1. Legalitas apa yang harus owner cek untuk memilih satu hotel? Mungkin bukan owner cek, tapi operator yang harus mengecek. Apakah cukup dari OPSJ ya? Mungkin boleh tambahan? Boleh Pak? Oke, silakan. Dengan Ade Pak, terima kasih Pak Inan, Pak Bambang, dan Pak Jahan. Poin saya mewakili beberapa pertanyaan owner yang saat ini. Di poin 1 itu adalah yang saya maksudkan bagaimana caranya owner memilih satu hotel operator dari sisi legalitas. Karena owner itu beberapa ada yang sudah ngeh bahwa harus ada TDUP jasa konsultan pariwisata, Pak. Kalau TDUP hotelnya mah kan udah biasa beneran. Nah, untuk menunjuk hotel operator itu berarti hotel operator itu kan harus memiliki TDUP jasa konsultan pariwisata atau apalagi yang pertimbangannya begitu. Itu 1. Jadi TDUP-nya jasa konsultan pariwisata si hotel operator itu. Kemudian yang kedua itu adalah poin-poin apa, karena di benak owner tuh banyak sekali pungutannya gitu. Gimana aku kelolain sendiri aja karena seperasaan banyak itemnya. Nah, mohon pencerahan yang minimum poinnya apa saja yang jadi kewajiban owner. Kemudian baik dari aset ataupun dari operasional, dan ada hubungannya dengan working capital yang saat ini nih Pak, ada beberapa owner misalnya pandemik ini daripada hotelnya berhenti, udah saya kelolain aja ke hotel operator tapi working capitalnya dari hotel operator ya. Nah, itu mohon pencerahannya. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana si owner ini melihat hotel operator itu menerapkan standar usaha hotelnya. Karena dari tadi paparan Pak Ojahan belum kelihatan kewajiban atau tanggung jawab hotel operator itu dalam menerapkan standar usaha hotel. Kalau mungkin teman-teman dari sisi owner itu banyak terbesit gini, saya kelolain hotelnya kepada hotel operator dengan
dengan harapan saya mempunyai setoran yang lancar atau terpenuhi, kemudian hotel saya memiliki standar usaha hotel yang terjamin atau yang baik atau yang sesuai dengan peraturan. Mungkin begitu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ade Mardia. Jadi mengenai legalitas itu sebetulnya nggak terlalu rumit sih gitu kan dari sisi aspek legalitas kita ya, selain TDUP gitu kan, akte perusahaan gitu, itu semua relatif standar lah kan gitu. Jadi saya rasa itu cukup baik ketika ada pihak owner yang sebelum melakukan kerjasama dengan satu institusi yang mengaku sebagai hotel operator, dimintakan aja dokumen-dokumen legalitasnya, gitu kan, akte perusahaannya, misalnya kan gitu tadi, TDUP-nya mana, itu bahkan kalau misalnya kita mau melakukan kerjasama dengan pihak BUMN atau pemerintahan terkait, itu cukup banyak tuh aspek administrasi legalnya yang perlu dilengkapi. Bahkan kadang-kadang mereka pun meminta untuk dilampirkan laporan keuangan 3 bulan terakhir yang sudah 3 tahun terakhir yang teraudited gitu, yang sudah diaudit gitu. Itu satu hal yang cukup lazim lah dilakukan. Dan itu juga sudah cukup standar. Gitu. Namun yang dalam kesempatan ini yang saya presentasikan, yang saya paparkan itu adalah terlepas dari aspek legalitas, dari sisi performance, dari sisi jasa yang disediakan itu baiknya itu seperti apa. Gitu. Karena bisa aja legalitasnya itu memenuhi gitu, tapi kalau secara performance-nya itu nggak dipenuhi, ya kan juga pihak owner juga pasti nggak happy juga ujung-ujungnya kan gitu. Kan ujung-ujungnya kan sebenarnya bagaimana hasil kerja dari hotel operator itu bermanfaat bagi si pemilik hotel itu sendiri. Untuk poin kedua di sini yang disebutkan apa saja yang menjadi kewajiban pihak owner, gitu, kewajiban pihak owner. Jadi kerjasama oleh operator itu pada dasarnya adalah hotel operator mengoperasikan hotelnya atas nama owner, on behalf of owner. Gitu. Jadi pemilik dari hotel itu adalah si owner dan dia memiliki akses yang tidak dikurangi gitu kan terhadap hotel yang milik dia sendiri seperti itu. Nah, jadi kewajiban dari pihak pemilik kepada operator adalah lebih ke arah tadi yang dua jasa utama yang dilakukan oleh hotel operator, yaitu jasa pendampingan teknis dan kemudian jasa pengelolaan hotelnya. Di mana dari dua paket ini itu ada kompensasinya, ada biaya jasanya. Jadi jasa kompensasi untuk jasa pendampingan teknis dan kompensasi untuk jasa pengelolaan hotelnya. Ya, pada dasarnya sih kewajibannya itu yang terkait sama dua hal ini aja, kan gitu. Nah, itulah yang secara umum yang menjadi kewajiban dari si pemilik hotelnya. Kemudian sejauh mana hotel operator menerapkan standar usaha hotel. Nah, ini yang terkait sama slide yang terakhir, kalau misalnya masih bisa dilihat di sini yang saya sharing screen. Ini adalah yang di sini ada di bagian bawah itu ada performance yang menjadi target.
performance itu adalah dari sisi kuantitatif dan dari sisi kualitatif. Nah, ini tentu saja harus dipenuhi oleh sebuah hotel operator yang baik. Masalah akan menjadi timbul atau ketidakpuasan akan menjadi timbul ketika target ini tidak terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi oleh hotel operator. Jadi terkait dengan pertanyaan nomor 3 dari Ibu Ade, sejauh mana hotel operator menerapkan standar usaha hotel, ya seharusnya itu diterapkan semua secara baik. Dan masalah akan timbul ketika standar usaha hotel itu tidak dipenuhi dengan baik oleh sebuah hotel operator. Begitu kira-kira, Bu Ade. Oke, jadi cukup ya. Ini ada dari, halak kita nih, Pak Martin Siagian dari Medan. Halak kita nih, Pak Aja. Ini banyak sekali pertanyaannya nih, Pak Martin. Banyak sekali pertanyaannya nih. Horas, Pak Martin. Ya. Nih pertanyaannya Pak Oja. Berapa tahun minimal idealnya kontrak kerjasama MOU antara operator dan hotel? Kemudian pertanyaan nomor 2, berapa persen idealnya fee komisi? Ini seru juga nih. Apakah dihitung dari GOP, net revenue? Ini standar nih Pak ya. Nanti langsung. Kemudian apakah gaji seorang GM yang dipilih oleh operator digaji langsung oleh hotel atau operator? Dalam nomor 4 dalam MOU antara hotel dan operator, hal apakah yang paling vital untuk diperhatikan? Apakah tips yang menjadi operator hotel yang memberi? Wah, ini pertanyaannya ini semua pelajaran yang saya berikan ini. Silakan Pak Oja, silakan Pak Oja jawab. Oke, ya terima kasih Pak Martin, terima kasih Pak Inan. Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Untuk yang pertama, berapa tahun minimal idealnya kontrak kerjasama MOU antara operator hotel, antara operator dengan hotel. Jadi kalau ditanya berapa tahun minimalnya, ya sebenarnya kita mikirnya perlu kebalikannya, gitu. Jadi di dalam kerjasama operator hotel ini kan satu kerjasama yang mestinya sifatnya itu long term, gitu. Harusnya yang sifatnya long term kerja, karena hotel itu umumnya hotel itu kan beroperasi secara panjang. Kita tahu di dunia itu bahkan ada hotel yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun. Gitu. Di Indonesia sendiri gitu kan, Hotel Indonesia gitu sudah beroperasi tidak lama setelah kita merdeka gitu, udah puluhan tahun. Jadi hotel itu akan beroperasi secara jangka panjang, dan owner sebetulnya itu kalau misalnya dia bisa dapat hotel operator yang sesuai gitu, yang sesuai dengan yang diharapkan dan dia merasa puas gitu katakanlah, tentu saja mestinya hubungannya itu tuh langgeng gitu. Hubungannya langgeng dan jangka panjang. Jadi mestinya mikirnya itu tuh bukan pengen minimal gitu, tapi pengennya maksimal gitu. Nah, tapi saya coba jawab pertanyaan Pak Martin gitu kan. Kalaupun misalnya mau ditanya minimal berapa lama sih gitu idealnya kerjasama. Gitu. Jadi pengelolaan hotel atau operator hotel ini kan satu setup yang bisa dibilang hasilnya itu tuh relatif di kemudian hari gitu. Bukan seperti kita bikin kita bikin kue gitu kan beberapa jam jadi gitu. Tapi pengelolaan hotel itu kan sifatnya jangka panjang, makanya biasanya itu kita bicara budget 1 tahun kan gitu kan, 1 tahun operasional, dan ketika pun di review biasanya kita bilang reviewnya itu tuh yang
yang fairnya itu ya reviewnya itu akhir tahun dong Pak, kan begitu. Di reviewnya setelah 1 tahun operasi, baru kemudian kita tentukan rapotnya berapa nih, bagus, merah atau hitam gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya minimalnya berapa gitu kan ya, kalau saya coba jawab ya minimal mestinya itu hitungannya itu tahun gitu, bukan bulan gitu hitungannya kan gitu. Karena kita belum bisa merasakan manfaat dari satu operator dalam hitungan bulan. Kita belum bisa menilai kinerja satu hotel operator dalam hitungan bulan. Kita baru bisa menilai kinerja dari satu operator dalam hitungan tahun gitu. Itu kira-kira jawaban saya untuk yang nomor 1. Mungkin saya tambahkan Pak Oja. Ya. Pak Martin. Jadi kalau ditanya berapa lama kontraknya itu, ya kan? Itu minimum tuh 5 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi 5 tahun pun, karena ada kontrak-kontrak yang isinya seperti ini. Seandainya operator dalam waktu 3 tahun berturut-turut tidak mencapai JOP yang sudah disetujui, itu bisa putus kontrak. Tapi kalau kejadiannya dia tidak mencapainya itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga terus mencapai, otomatis kan proposal tadi batal kan. Nah, itulah salah satunya kenapa judulnya apa bisa minimum 5 tahun. Jadi yang wajar tuh 5 tahun dan 10 tahun minimum. Itu 5 tahun tuh juga jarang banget. Rata-rata mereka tuh 10 tahun. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Martin. Silakan langsung Pak Ujang. Oke, terima kasih Pak Inan untuk tambahan informasinya. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2, berapa persen idealnya fee komisi kontrak yang diberikan oleh hotel kepada operator? Apakah dihitung terhadap JOP atau net revenue, berapa persen gitu? Nah, ini tidak ada angka yang pasti berapa, tidak ada patokan yang mutlak berapa. Karena apa? Karena besaran hotel itu sendiri itu kan sangat beragam. Ada yang mulai dari hotel bintang 5 diamond gitu kan, sampai yang paling bawah udah bintang 2, bintang 1, ada yang melati lagi kan gitu kan, sangat beragam besarannya. Tentu saja komisi yang applicable itu juga menjadi berbeda satu dengan yang lainnya. Tentu saja kan kalau misalnya dikatakanlah itu komisinya itu 2% untuk yang hotel bintang 5 kan menjadi tidak applicable kalau misalnya hotel Melati juga dicas 2%. Jadi sangat beragam. Begitu juga dari sisi sebaliknya, dari ekspektasi dari operatornya. Operatornya sendiri kan itu juga besarannya itu juga beragam-ragam gitu. Ada yang kelas dunia gitu kan, ada yang kelas nasional gitu. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, kelasnya lokalan gitu kan gitu, lokal Jawa atau lokal Sumatera gitu. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, lokal city gitu kan gitu, cuma dia beroperasi di satu kota aja gitu. Jadi sangat beragam gitu. Jadi yang jadi patokan menurut saya itu adalah bagaimana skema kerjasamanya itu bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak. Memberikan keuntungan kepada owner dan juga memberikan keuntungan kepada hotel operatornya. Sepanjang itu kondisinya tercipta, hubungan yang mutualisme, berapapun itu besarannya yang bisa disepakati, itu sah-sah saja. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Karena apa? Karena ini kan yang dijual katakan gitu adalah jasa gitu. Ini bukan barang. Gitu.
Kemudian untuk nomor 3, apakah gaji seorang GM yang dipilih oleh operator digaji langsung oleh hotel atau operator? Ini juga ada tidak ada jawabannya, maksudnya tidak ada jawaban yang mutlak. Kita tahu di dalam antara satu kondisi atau satu operator dengan operator yang lain itu ada yang mempunyai kebijakan gajinya itu oleh hotel, ada juga operator lain yang punya kebijakan bahwa GM-nya itu digaji oleh operator. Jadi dua-duanya itu applicable dan dua-duanya itu lazim dilakukan. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah MOU antara hotel dan operator? Dalam MOU antara hotel dan operator, hal apa yang paling vital penting untuk diperhatikan? Paling vital untuk diperhatikan itu adalah kedua belah pihak memahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan kemudian masing-masing pihak berkomitmen dengan baik untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya rasa itu yang menjadi paling vital. Dan untuk pertanyaan nomor 5, tips menjadi operator hotel yang mumpuni, tips dari saya itu adalah supaya lakukanlah atau wujudkanlah apa yang menjadi kesepakatan bersama dari kedua belah pihak gitu. Jadi sebagai hotel operator, wujudkanlah apa yang menjadi janji di dalam kerjasama dengan pihak owner tersebut. Ya, itu kira-kira jawaban dari saya. Pak Martin, mungkin bisa minta nomor ini ya Pak, nomor WA-nya. Nanti ini pertanyaan nomor 4 ini saya coba bantu jawab. Karena panjang banget nih Pak sebetulnya nomor 4-nya Pak Oja ya. Yeah. Ini MOU ini panjang banget ini Pak kalau kita mau jelaskan. Jadi kalau Pak Martin nanti bisa sharing nomor itunya WA-nya nanti di grup chat ini Pak, nanti saya akan berikan sebuah contoh Pak supaya lebih detail gitu Pak. Ya. Bahkan Pak Inan ini sekedar numpang promosi juga. Bahkan kalau Pak Martin itu baca buku saya, itu saya lampirkan itu draft agreement dari kerjasama antara operator dengan hotel. Tuh ada tuh. Pak, ayo Pak sekarang lari ke Gramedia Pak. atau ke apa Bukalapak apa tadi itu. Iya, Tokopedia. Tokopedia. Oke, ini ada pertanyaan dari ini Pak, dari Pak Dino nih. Pak Dino mau langsung bertanya Pak di sini. Pak Dino silahkan bisa di-unmute Pak. Atau tadi oke langsung Pak. Pak Dino silahkan. Terima kasih Pak Inan, Pak Bambang, Pak Ujahan, salam kenal dengan Dino Pak. Ya, salam kenal Pak. Selamat sore Pak Dino. Sore Pak Ujahan, mau tanya Pak, kan kondisi sekarang ini kita lagi pandemik ini gitu ya. Terus nyampe 2000, ada perkiraan dari beberapa pengamat ekonomi bahwa Indonesia akan tumbuh benar tuh di 2022 gitu ya. Jadi ngisi 2021 ini untuk operator bintang apa gitu peluang yang secara perhitungannya lebih gampang. Terus yang kedua, berapa persen kira-kira spread-nya untuk ROI-nya Pak kalau kondisi kayak gini gitu ya. Itu aja sih Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Dino. Ini saya lihat dari gesturnya ini kayaknya ini gestur owner hotel ini dari pertanyaannya juga ini. Hampir Pak. Oke, terima kasih Pak Dino. Saya coba jawab pertanyaannya gitu. Jadi menyikapi dengan kondisi yang ada gitu, kondisi yang sekarang ini
Jadi bisa secara umum bisa dikatakan mestinya sih tetap saja walaupun kita dibilang masuk resesi, masuk krisis, di semua kelas mulai dari bintang 2 sampai bintang 5 gitu kan, pertumbuhan ekonominya atau bisnisnya, opportunity-nya pasti tetap ada aja, kan gitu, pasti tetap ada aja. Walaupun mungkin secara kuantiti itu akan jauh berkurang dalam kondisi seperti ini, gitu kan. Tapi saya meyakini pasti tetap aja ada peluangnya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita diposisikan sebagai pihak yang tetap akan mendapatkan peluang itu, sebenarnya ya kita ibaratnya nggak terlalu menderita lah, kan begitu. Karena walaupun memang ketika kondisi perekonomian menurun dengan jumlah bisnis yang menurun, maka persaingan akan semakin tinggi, makin ketat. Tapi kalau misalnya kita tetap bisa memenangi persaingan, ya maka kita tetap akan mendapatkan bisnis itu sendiri. Nah, itu dari sisi secara umum. Namun kalau misalnya dibilang peluang atau opportunity-nya mana yang lebih besar, kita bisa menganalisa atau menduga bahwa di posisi middle, gitu, katakanlah bintang 3, gitu kan, maka di situ opportunity-nya akan lebih banyak, gitu, akan lebih banyak dibanding dengan bintang yang lebih tinggi atau bintang yang di bawahnya lagi, kan gitu, di tengah lah kira-kira gitu, karena yang di tengah itu bisa dibilang relatif lebih kuat gitulah, lebih kuat dan jumlahnya itu lebih banyak. Mungkin itu kira-kira. Nah, kalau misalnya terkait sama return on investment dalam kondisi seperti ini, tentu saja secara hitung-hitungan, secara matematis, maka return-nya akan semakin kecil dan payback period-nya akan semakin lebih mundur lagi, lebih panjang lagi. Mungkin paling sedikit itu ya nambah 2 tahun gitulah dari normalnya. Begitu kira-kira. Pak, terima kasih Pak Ojan. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan nih terakhir nih ya dari Pak Fazar Maulana. Bagaimana memilih operator yang baik? Kayaknya tadi udah ada di atas ya, dijawab ya tadi. Ya, Pak Ojaya. Iya. Memilih operator yang baik tentu dengan punya kinerja yang baik kan. Iya. Juga tentang brand tadi sudah dijelaskan karena memilih apa ya, punya brand, punya performance yang baik gitu. Iya. Memang kalau saat ini saya lihat sih memilih yang baik dan saya pikir sih hampir semuanya baik, tinggal kita melihat. Nah, ini juga sama sih kayak orang nikah, jodoh-jodohan. Ya, jodoh-jodohan ada yang awalnya diperkirakan memilih si A, kita dorong-dorong terus ke si A, tahu-tahunya yang dia pilih yang X gitu ya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi memang jodoh-jodohan. Iya. Mungkin memang seperti yang Pak Inan sampaikan, ada juga selain hitung-hitungan atau analisa-analisa secara performance, namun ada satu aspek yang agak susah hitung-hitungannya, yaitu faktor kecocokan itu tadi, chemistry gitu, antara PIC dari owning company dengan PIC dari pihak hotel operatornya. Bagaimana komunikasinya itu bisa
cukup baik terjadi karena hubungan antara hotel operator dan owning company itu akan cukup intens dan berlangsung dalam waktu yang lama. Salah satu contohnya itu adalah yang pasti itu di dalam kontrak itu ada pertemuan bulanan. Gitu. Ada pertemuan bulanan. Jadi kebayang kalau tadi seperti yang Pak Inan sampaikan gitu kan, kalau dari sisi chemistry-nya aja nggak cocok gitu, padahal setiap bulan gitu untuk 10 tahun ke depan itu harus ketemu gitu kan jadi rasanya kan jadi nggak nyaman kan gitu. Tapi kalau misalnya chemistry-nya dapet, cocok gitu kan, maka itu menjadi satu hal yang kondusif begitu. Iya, betul. Ada bukan salah satu, banyak sekali. Malah ada seorang owner, dia punya lebih daripada 10 hotel ya Pak Oja ya. Ya. Kawan kita itu, dia tuh sampai 10 hotel, lebih dari 10 hotel, itu dipercayakan kepada satu operator saja. Ada seperti itu, gitu ya. Ada yang 3, 5 hotel, punya satu orang dipercayakan kepada satu operator saja. Ada juga yang satu owner, dia punya 5-6 hotel, dipercayakan kepada 5-6 operator juga. Gitu lah. Jadi masing-masing gitu ya, masing-masing punya selera sendiri-sendiri, cocok-cocokan gitu. Pak Ojahan, Pak Inan, Yuk, silakan. saya boleh tanya nggak ini, Pak Ojahan kan pengalamannya banyak sekali nih. Jangan lupa kita Selasa ini kan terkait dengan leadership ya. Artinya topiknya biar juga berhubungan. Ini keputusan manajemen internal itu sejauh apa sih hubungan antara hotel operator baik yang single operator maupun yang chain hotel terhadap owner. Kadang-kadang terutama mungkin yang di luar Jakarta juga kan sering banget tuh nggak bisa mengambil keputusan padahal hotel operatornya atau dari holdingnya sudah menentukan. Cuman di sana kebiasaannya juga minta permission sama si owner. Maksud saya, apakah namanya juga udah diserahkan di hotel operator, harusnya kan decision-nya kan secara operasional ya, artinya beda kalau investasi ya. Itu harusnya kan, nah ini apa tergantung leadership style-nya si hotel operator ataupun holding company atau gimana tuh? Kadang-kadang kan apakah si owner masih bisa ikut cawe-cawe gitu loh dalam mengambil keputusan hari-hari ya. Pikiran saya sih owner itu yang ikut itu aja RUPS. Setahun sekali ikut dividen. Bagaimana? Fakta dan realitinya dan teorinya gimana gitu Pak Ujan, silakan. Oke. Mungkin saya coba sampaikan, nanti mungkin Pak Inan bisa tambahkan. Jadi dari pengalaman yang ada memang terkait dengan leadership itu di dalam operasional hotel, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan, ada hal-hal yang terkait dengan operasional sehari-hari, khususnya yang keputusan-keputusan yang sangat memerlukan diambil keputusan dalam waktu singkat. Nah, namun ada juga hal-hal yang keputusannya itu tuh bisa relatif panjang lah, gitu. Misalnya untuk keputusan penggantian aset kan gitu kan misalnya atau penambahan satu aset atau renovasi itu mungkin keputusannya bisa relatif lebih panjang. Namun ada hal-hal yang sifatnya itu sangat teknis operasional yang sangat perlu dilakukan keputusan yang saat itu juga. Misalnya ada opportunity itu satu bisnis gitu. Ada yang mau melakukan event gitu, tapi dia misalnya dengan harga tertentu gitu kan yang ditawar. Nah, ini tentu saja nggak bisa ditunda-tunda gitu kan karena kan keputusannya dari pihak sananya itu minta supaya dijawab hari ini juga. Gitu. Nah itulah kemudian makanya dalam hal ini terkait dengan leadership itu sangat diperlukan leader yang bisa membaca situasi hal-hal seperti ini yang dia bisa harus memutuskan ini nggak bisa, ini harus kasih keputusan kan gitu. Nah, keputusan harus diambil dan kemudian juga bisa menjelaskan kepada owner kenapa keputusan itu perlu dilakukan secara cepat. Untuk hal-hal yang sifatnya operasional teknis seperti itu
harusnya pihak owner itu memberikan kewenangan penuh kepada operator. Bayang kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu harus tunggu dulu, nanya dulu ke ownernya gitu kan, ya bisnis keburu lewat kan begitu kan, nggak dijawab-jawab gitu. Ya, setuju. Karena bukan curhat sih, tapi pengalaman hari-hari kan, kalau kita sebagai vendor gitu kan, itu kadang-kadang GM kan di unit-unit itu bingung, ada yang bingung. Makanya tergantung leadership style-nya ya. Ada yang dia ditentukan nama holding, kadang-kadang juga belum dapat approval ownernya. Kasihan juga tuh ya kalau kayak gitu. Jadi biasanya gini, ini di dalam manajemen agreement itu sudah dibatasin, Pak. Mana kewenangan owner, mana kewenangan manajemen. Nah, manajemen juga dalam hal ini kan kalau si GM ini dia berada di posisi di tengah-tengah antara owner. Kenapa antara owner? Karena dia digaji sama owner. Tapi kemudian dengan operator, karena dia laporan hari-harian itu kepada operator gitu. Jadi GM-nya posisinya paling sangat tidak enak, tapi dia dituntut leadership yang tinggi gitu. Nah, di situ selain sudah dibatasi di dalam manajemen agreement, apa kewenangan owner, apa kewenangan si operator, apa kewenangan manajemen, itu ya banyak juga owner yang iseng gitu loh. Ya dia ngurusin yang kecil-kecil, malah dia juga langsung kepada, misalkan dia kan jadi gini, jalur komunikasinya owner tuh harusnya ke operator, dia tidak boleh langsung ke GM. Tapi ada owner yang langsung ke waiter gitu loh, ada owner yang langsung ke chief engineer. Nah itu juga adalah kedewasaan leadership daripada GM, supaya agar dia bisa mengantisipasi hal seperti ini dan jangan baperan gitu loh. Jadi sama-sama, owner juga jangan baperan, si GM jangan baperan, si ini juga operator juga jangan baperan. Ya, masing-masing sudah ada batasannya, tapi masing-masing juga suka ada kesan. Tapi banyak juga owner-owner tuh yang 100% bahkan 1000% menyerahkan segala macam urusan kepada operator ataupun manajemen. Dia nggak mau ikut campur. Dia cuma tinggal lihat aja laporan akhir bulan. Bagus enggak gitu lah. Sesuai dengan budget enggak, itu aja. Itu owner dengan benar-benar punya leadership, punya profesionalisme yang tinggi, Pak. Itu macam-macam, Pak. 1000 macam kalau kita ambil di hotel itu. Ya, ini teman-teman saya lihat di sini juga banyak GM-GM nih. Pastilah. Kalau mau curhat itu banyak banget gitu ya. Jadi itu wajar. Cuman sejauh mana kita bisa mengantisipasi hal tersebut, itulah kecerdasan emosional yang harus dilakukan oleh para GM ini. Banyak, Pak. Kalau kita mau dibawa pakai baper, dibawa sama hati, tiap hari kita berantem udah gitu. Itu Pak Bambang. Gitu. Menarik karena Pak, ini tantangannya hotel operator gitu. Ya. Jadi sebetulnya tantangannya bukan operator, tantangannya justru ada di GM, Pak. GM-nya ya. GM tuh berada di tengah-tengah, dia tuh benar-benar di di tengah digencet. Bukan digencet, maksudnya ke kiri dia menghadapi owner, ke kanan dia menghadapi operator, ke depan dia menghadapi tamu, ke belakang dia menghadapi karyawan, ke atas dia menghadapi vendor. Wah, banyak banget, Pak. Itulah seni. Kita sebagai orang hotelier itu orang yang benar-benar resilient ya Pak ya. Resilient itu orang hotel itu sangat salut lah dengan orang-orang yang kerja di hotel. Kita boleh bangga semuanya kita sebagai hotelier. Berarti belum sesuai Pak Inan nih, belum sesuai. Tadi kan saya ngikutin SOP-nya Pak Ojahan. Untuk membuka operasional hotel itu ada 2 tahapan yang jangan terlewat, yaitu tadi masalah matriksnya renumerasi gitu kan, sama rekrutmen. Di renumerasi itu saya lihat GM tuh gaji masih kecil banget. Tanggung jawabnya besar banget gitu loh. Emang. Sebentar. Unfair, kalau menurut saya unfair tuh. Ini kami sedang mengadakan survei
tentang benefit daripada GM-GM nih. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa disebarkan. Karena terakhir kami buat tuh tahun 2016 gitu ya. Memang yang sangat menyolok itu memang perbedaan antara orang Indonesia dengan orang asing. Itu yang sangat menyolok. Nah, Enggak, saya tapi hanya juga, bandingin sama industri yang lain aja, Pak. Masa betul, kalah sama betul, GM-nya radio. Nah, betul. Kemudian Radio juga tuh dengan media pihak masih. ini, dengan kita sendiri yang domestik, tetapi 5 tahun terakhir, saya melihat banyak perbaikan gitu loh. Saya melihat banyak perbaikan, jadi banyak juga GM-GM lokal ini yang punya prestasi dan kemudian sangat dihargai oleh para ownernya. Karena kan biasanya gaji itu ujung-ujungnya adalah yang menentukan owner gitu loh, operator hanya mengusulkan saja gitu loh Pak. Jadi owner itu. Jadi itu juga kembali lagi tergantung kepada tadi intelektual, emotional intelligence-nya si GM, gimana caranya buat deketin owner gitu. Iya. supaya aman semuanya gitu loh. Iya, ini ujung-ujungnya performance ya Pak Oja ya. Betul. Itu dan saya tambahkan sedikit Pak Bambang. Itu kalau diperhatikan di presentasi tadi saya yang mengenai matrix salary, itu di pojok kiri bawah itu ada kecil itu currency-nya itu dalam dolar gitu, Pak. Oh, oke. Cuma ngumpet aja gitu dolarnya gitu. Nah, Pak Bambang, Pak Oja, ada teman-teman di webinar ini juga ada owner Pak. Oh, jadi iya. Dia ngerti gitu loh, dia ngerti ini semua dan saya lihat beliau termasuk yang dalam tanda kutip baik lah gitu ya, nggak pernah ngerecokin gitu Pak. Iya. Tapi ada yang ngerecokin juga di tempat yang lain Pak. Itulah mungkin Pak. Ini menarik sekali operator. Atau mungkin juga ini Pak Inan, Pak Ojahan, mungkin tergantung besar share juga kali pengaruh, karena di industri yang lain kadang-kadang justru yang cerewet tuh owner yang share-nya yang sedikit malah kepemilikan. Itu kembali lagi Pak kepada individu masing-masing Pak. Karena kadang-kadang owner yang baik itu kadang-kadang jadi ini ada owner representatif. Nah ini kadang-kadang owner representatif ini yang suka bikin recok Pak gitu. Ada yang baik, ada yang suka bikin recok. Nah ini tergantung sih. Kasusnya macam-macam dan tergantung daripada karakter masing-masing hotel, masing-masing owner dan masing-masing operator. Ini seru lah. Ini artinya kita sebagai orang hotel ini kayak gini nih. Iya. Seru lah. Memang kalau bicara owner representatif itu kayaknya perlu satu sesi sendiri itu Pak. Itu betul. Materi presentasinya bisa 100 lembar itu Pak itu. Nah, ini aja Pak. Hubungan antara manajer GM dengan owner saja, saya pernah ngasih pelajaran yang namanya owner relationship. Itu 4 jam loh Pak. Itu 4 jam kita belajar ya gitu. Baik, mungkin ini dari Pak Yudi, dari Pak Wiji Budiarto. Selamat sore Pak Inan dan Pak Bambang, mohon dapat dibantu dan di-share juga materi yang luar biasa ini. Jadi kita di-share materinya. Siap. Dari Yudi Adiaman, terima kasih Pak Ojahan, Pak Inan untuk share-nya. Mohon maaf, saya izin pamit duluan. Oke, ya kita juga karena sudah jam 5:33 nih, udah 30 menit kita lebih daripada waktunya. Banyak sekali yang pengen kita obrolin. Mungkin nanti lain waktu kita dengan materi-materi yang mirip dengan ini kita akan atau mungkin yang hari ini kita akan elaborate khusus mungkin. Punten Pak Inan, tadi yang pertanyaan Pak Fajar Maulana udah ya, bagaimana memilih operator yang udah ya? Udah Pak, udah di awal udah dijawab. Jawabannya sih tinggal hubungin Pak Ojahan aja sebenarnya. Bisa nanti sambil ngopi-ngopi nanti Pak. Ya, nanti kita elaborate lagi, kita breakdown lagi dengan materi-materi yang lebih detail lagi. Nah, Pak Bambang mungkin udah jam 5:30 lewat nih. Saya pikir terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin kita dengerin closing statement dari Pak Ojahan kali, Pak Inan. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Ojahan. Ya dari saya mungkin sedikit pesan-pesan terakhir, khususnya terutama menyikapi kondisi kita saat ini.
kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita sama-sama jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan secara disiplin, sehingga kita bisa bersama-sama melewati badai ini dengan selamat. Jangan lupa, game-nya itu nanti adalah setelah pandemi ini lewat. Di situ kita bisa mencurahkan segala kemampuan kita berkarya untuk sesama. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih semua teman-teman yang lain. Selamat sore, sampai jumpa di webinar next week. Kita punya hari Sabtu nih tentang entrepreneurship. Itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Nanti kita bisa kita bisa ikutin hari Sabtu jam yang sama. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Jadi jangan lupa hari Sabtu ya, itu juga bagus untuk mengasah jiwa entrepreneurship, karena ya, ada intrapreneurship, ada entrepreneurship. Kemarin kita juga bahas tentang social entrepreneurship, karena di era kayak ini katanya jarak boleh direnggang kalau katanya Mata Najwa ya, tapi hubungan sosial justru harus dipererat. Jadi kita harus terus kreatif gitu ya, saling bergandengan tangan. Insya Allah COVID-19 pandemi ini dapat dilewati ya. Semoga semuanya sehat-sehat aja gitu ya, selalu bahagia, ingat dunia dan akhirat ya. Oke, kita tutup ya. Pak Ujahan, terima kasih banyak, keren banget. Pak Inan, terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau mau foto silakan buka kameranya biar saya bantu screenshot. Jadi mukanya kelihatan semua, kan enak kalau difoto gitu ya. Ini Pak Faisal nih, kapan manggung nih Pak Faisal nih, pengalamannya banyak nih Pak Faisal. Kata Pak Ujahan dalam buka new operator ya, operasi hotel-hotel baru. Ya, yang lainnya silakan dibuka kameranya, saya ambil Pak Bayu, Pak Iskandar, Pak Anton, Pak Joni, Pak Budi Koncioro, biasanya rajin nih, paling awal, paling akhir bisa. Ininya kameranya tolong 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Taufik Hidayah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ujahan. Sama-sama Pak, makasih. Ya.